Hei pemuda-pemudi Indonesia, berapa jumlahmu? Jawablah, kami hanya satu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wabihi nasta'in wa ala umuri dunia waddin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain. Amma ba'du. Yang terhormat Ibu Kepala Sekolah kita dari SMP Negeri 245 Jakarta, yaitu Ibu Nelty Safrida MPD. Yang terhormat Bapak Wakil Sekolah SMP Negeri 245 Jakarta, yaitu Bapak Slamet SPD, Bapak Dr. Andes Bambang, dan juga Bapak Muhsin SPD. Dewan Guru serta karyawan yang kami hormati, sekaligus teman-teman kami semua yang kami banggakan. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji serta syukur terhadap Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena berkat rahmatnya kita dapat memperingati Hari Sumpah Pemuda yang ke-93 ini walau tidak dapat bertatap muka secara langsung. Salawat serta salam tak lupa kita curahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Dalam memperingati Hari Sumpah Pemuda yang ke-93 ini, kami OSIS mengadakan kegiatan yang positif walau masih di tengah pandemi dengan mengadakan lomba. Untuk mengawali kegiatan Sumpah Pemuda yang bertema Bersatu Membangkitkan Semangat Pemuda-Pemudi di Masa Pandemi, mari sama-sama kita dengarkan sambutan yang pertama dari Ibu Kepala Sekolah kita, yaitu Ibu Nelty Safrida MPD. Waktu dan tempat kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Beri aku 10 pemuda, maka aku akan guncangkan dunia. Itulah kata-kata dari Bung Karno, tokoh proklamator kita. Begitu besarnya harapan bangsa dan negara terhadap pemuda. Pemudalah yang menjadi tulang punggung pembangunan bangsa Indonesia ini. Kepada anak-anakku, generasi muda, gantungkan cita-citamu setinggi langit. Gantungkan mimpimu setinggi langit. Kalau kau tidak berhasil, maka kau jatuh di antara bintang-bintang. Demikian sambutan saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sambutan yang kedua akan disampaikan oleh Wakil Kesiswaan, yaitu Bapak. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Ibu Kepala Sekolah SMP Negeri 245 Jakarta, Ibu Nelty Safrida MPD. Saya hormati Wakil Kurikulum beserta staf. Yang saya hormati Wakil Kesiswaan beserta staf. Yang saya hormati Wakil Capras beserta staf, serta anak-anakku sekalian, anggota OSIS, pengurus OSIS, dan anak-anak SMPN 245 yang berbahagia, dan Bapak Ibu guru sekalian yang tidak saya sebutkan satu persatu, namun tidak mengurangi rasa hormat kami. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pada hari ini kita masih diberikan nikmat sehat walafiat walaupun masih dalam keadaan PPKM. Alhamdulillah kita semuanya masih bisa bertemu, bertatap muka walaupun secara virtual. Salawat berserta salam tak lupa kita sanjungkan kepada junjungan Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Semoga kita mendapat syafaatnya di yaumil qiyam. Anak-anak sekalian, pada kesempatan ini kita sedang memperingati Hari Sumpah Pemuda, yaitu bagaimana seorang pemuda pada zaman kemerdekaan memperjuangkan kemerdekaan negara Republik Indonesia. Apa implikasinya pada kita semuanya? Yang pertama adalah jadikanlah diri kalian
pemuda-pemuda yang hebat, pemuda-pemuda yang tangguh, pemuda-pemuda yang membawa diri kalian, keluarga kalian, alumni kalian, syukur-syukur negara, nusa dan bangsa serta agama kalian menjadi negara-negara yang maju. Karena di tangan pemuda inilah sosok-sosok pemimpin nanti di era tahun 25 tahun mendatang. Kalian inilah yang berkiprah untuk meraih satu prestasi, membangun bangsa, membangun pribadi yang soleh dan soleha, sehingga negara kita menjadi negara yang makmur dan sentosa. Anak-anak sekalian, dan juga saya atas nama staf kesiswaan mengucapkan terima kasih kepada kakak-kakak OSIS kalian yang sudah berjuang, sudah bekerja di periode 2020-2021, wabil khusus Adek Moja ya, yang begitu luar biasa telah mengorbankan waktu, pikiran, dan tenaga. Semoga apa yang kalian dapatkan nantinya dapat diimplikasikan, diterapkan dalam kehidupan kalian, baik di sekolah, di masyarakat, ataupun di rumah. Pada dasarnya adalah peringatan Sumpah Pemuda adalah membangun satu visi dan misi pemuda-pemuda yang nantinya akan menjadi tokoh-tokoh risalah-risalah yang membawa Indonesia menjadi lebih baik dan lebih baik. Kemudian anak-anak sekalian, jagalah prestasi kalian sebagai seorang pemuda, kibarkan semangat kalian, motivasi kalian untuk menjunjung tinggi kepribadian bangsa, untuk menjunjung tinggi nilai-nilai agama, juga untuk memperjuangkan prestasi kalian, potensi kalian di bidang apapun, untuk meraih cita-cita yang kalian inginkan. Hingga pada akhirnya Bapak ucapkan selamat memperingati Hari Sumpah Pemuda. Semoga apa yang kalian laksanakan dapat bermanfaat di masa mendatang untuk kehidupan kalian nantinya. Itu saja yang dapat Bapak sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat Sumpah Pemuda. Dan yang terakhir, sambutan dari Ketua OSIS SMP Negeri 245 Jakarta, yaitu Kakak Moza Dian Venita. Waktu dan tempat kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Kepala SMP Negeri 245 Jakarta, Ibu Nelty Safrida MPD. Yang terhormat Wakil Kepala Sekolah SMP Negeri 245 Jakarta, Bapak Haji Slamet SPD, Bapak Dr. Andes Bambang Nurbowo, dan Bapak Muksin. Yang saya hormati Bapak dan Ibu Guru dan staf Dewan Guru beserta jajarannya. Dan teman-teman yang berbahagia. Pada kesempatan kali ini, saya Moza Dian Venita selaku Ketua OSIS periode 2020-2021 ingin menyampaikan pesan dan kesan untuk memperingati Hari Sumpah Pemuda. Sumpah Pemuda ialah hari di mana pemuda-pemudi mengucapkan ikrar secara bersama, menyatakan kebersamaan dan menjunjung tinggi persatuan. Ikrar Sumpah Pemuda menggambarkan bahwa bangsa Indonesia merupakan bangsa yang merdeka dan bangsa yang bersatu dan memiliki banyak keberagaman. Kita sebagai pelajar mampu menjunjung tinggi semangat nasionalisme, semangat belajar, menjunjung persatuan dan kesatuan, dan mengisi kemerdekaan dengan hal-hal yang positif. Dengan begitu, kita sebagai siswa-siswi SMP Negeri 245 Jakarta mengimplementasikan tema bersatu, membangkitkan semangat para pemuda-pemudi di masa pandemi. Sekian pidato dari saya, mohon maaf bila ada kekurangan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Bu Nelty, Pak Selamat, Pak Ayub, dan juga Kak Moza yang
telah meluangkan waktunya untuk mengawali kegiatan Sumpah Pemuda yang dilaksanakan secara online ini. Acara selanjutnya yaitu penampilan hasil karya dari siswa-siswi SMP Negeri 245 Jakarta. Lomba yang pertama yaitu Lomba Art Challenge. Wah, hasil dari karya art challenge-nya bagus-bagus sekali ya. Mari sama-sama kita saksikan penampilan video lomba yang kedua, yaitu lomba menghafalkan teks ikrar Sumpah Pemuda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Kisha Rizkia Putri, perwakilan dari kelas 7B mengikuti lomba menghafal ikrar Sumpah Pemuda. Sumpah Pemuda, kami, putra dan putri Indonesia, mengaku bertumpah darah yang satu, tanah air Indonesia. Kami, putra dan putri Indonesia, mengaku berbangsa yang satu, bangsa Indonesia. Kami, putra dan putri Indonesia, mengaku berbahasa yang satu, bahasa Indonesia. Bangkitlah pemuda, jangan terlena akan keadaan. Ingat, kita masih dalam masa perjuangan yang sesungguhnya. Tetaplah berpedoman dengan ikrar Sumpah Pemuda yang kita miliki. Wahai pemuda, berhenti menyalahkan, berhenti berkeluh kesah, berhenti merengek dan mengemis kepada bangsa lain. Sing-singkan lengan bajumu dan cintailah bangsa ini setulus jiwa. Selamat Hari Sumpah Pemuda. Merdeka! Sekian dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sumpah Pemuda, kami, putra dan putri Indonesia, mengaku bertumpah darah yang satu, tanah air Indonesia. Kami, putra dan putri Indonesia,
mengaku berbangsa yang satu, bangsa Indonesia. Kami, putra dan putri Indonesia, menjunjung bahasa persatuan, bahasa Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Najwa Adibah dari kelas 7E. Sumpah Pemuda. Kami, putra dan putri Indonesia, mengaku bertumpah darah yang satu, tanah air Indonesia. Kami, putra dan putri Indonesia, berbangsa yang satu, bangsa Indonesia. Kami, putra dan putri Indonesia, menjunjung bahasa persatuan, bahasa Indonesia. Kita, pemuda Indonesia, pasti bisa bahu-membahu. Perbedaan jangan menjadi penghalang untuk membangun Indonesia. Mari kita terus berkarya untuk Indonesia tercinta. Sumpah Pemuda. Kami, putra dan putri Indonesia, mengaku bertumpah darah yang satu, tanah air Indonesia. Kami, putra dan putri Indonesia, mengaku berbangsa yang satu, bangsa Indonesia. Kami, putra dan putri Indonesia, menjunjung bahasa persatuan, bahasa Indonesia. Janji Sumpah Pemuda. 1. Kami putra dan putri Indonesia mengaku bertumpah darah yang satu, tanah air Indonesia. 2. Kami putra dan putri Indonesia mengaku berbangsa yang satu, bangsa Indonesia. 3. Kami putra dan putri Indonesia menjunjung bahasa persatuan, bahasa Indonesia. Perkenalkan, nama saya Kesa Putra Taiwan. Perwakilan dari Basmati. Di sini saya akan membaca ikhlas Sumpah Pemuda. Sumpah Pemuda. Kami, putra putri Indonesia, mengaku bertumpah darah satu, tanah air Indonesia. Kami, putra dan putri Indonesia, mengaku berbangsa satu, bangsa Indonesia. Kami, putra dan putri Indonesia, menjunjung bahasa persatuan, bahasa Indonesia. Kami, putra dan putri Indonesia, mengaku bertumpah darah yang satu, tanah air Indonesia. Kami, putra dan putri Indonesia, mengaku berbangsa yang satu, bangsa Indonesia. Kami, putra dan putri Indonesia, menjunjung bahasa persatuan, bahasa Indonesia. 1000 orang tua bisa bermimpi, 1 orang pemuda bisa mengubah dunia. Insinyur Soekarno. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Saya Viola Nurholida dari kelas 9C nomor absen 32. Di sini saya akan membacakan ikrar teks Sumpah Pemuda. Sumpah Pemuda. Kami, putra dan putri Indonesia, mengaku bertumpah darah yang satu tanah air Indonesia. Kedua, kami putra dan putri Indonesia, mengaku berbangsa yang satu bangsa Indonesia. Ketiga, kami putra dan putri Indonesia, menjunjung bahasa persatuan bahasa Indonesia. Sekian video dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. We are not alone, we're going home. No pain will last forever. Let's look at the stars. Dalam Sumpah Pemuda terdapat makna yang tersirat loh teman-teman. Para pemuda dan pemudi pada masa itu rela berkorban waktu, pemikiran, material, bahkan moral untuk membuat pemuda-pemudi Indonesia menjadi bersatu. Dan lomba yang terakhir, yaitu lomba yang ketiga, adalah lomba membuat video edukatif dan kreatif. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Alicia Syafira dari kelas 7E. Kali ini saya membahas bagaimana sih cara membangkitkan sikap semangat Sumpah Pemuda di era digital seperti ini. Meski sudah 93 tahun berselang, semangat Sumpah Pemuda masih harus terus dinyalakan, terutama pada era digital dan globalisasi saat ini. Kita sebagai generasi anak muda telah diberikan kebebasan berkreasi, mengeluarkan pendapat, dan melakukan segala hal di semua bidang di tengah derasnya paparan informasi dan budaya modern. Karena itulah Sumpah Pemuda harus menjadi pegangan yang sangat penting bagi para generasi penerus bangsa. Sumpah Pemuda melahirkan 3 ikrar, yaitu satu tanah air, satu bangsa, dan satu bahasa. Ada beberapa cara yang bisa dilakukan generasi anak muda untuk membangkitkan semangat Sumpah Pemuda dalam kehidupan sehari-hari, seperti menjunjung tinggi bahasa Indonesia. Seiring berkembangnya teknologi, banyak anak-anak muda cenderung memilih menggunakan bahasa asing untuk mengikuti perkembangan zaman. Namun, kita harus lebih mengutamakan penggunaan bahasa Indonesia sebagai bahasa pemersatu bangsa Indonesia. Penggunaan bahasa Indonesia akan membuat kamu berkawan dengan saudara setanah air dari negara lain, menghentikan berita hoaks yang memecah belah bangsa. Pada era digital ini, tak sedikit oknum yang sengaja menyebarluaskan berita palsu untuk memecah belah bangsa. Sebagai generasi muda, harus bisa jadi tameng untuk menghentikan berita hoaks, khususnya berita hoaks tentang politik dan agama yang mudah memicu pertengkaran. Selalu cek kebenaran dari sebuah berita dan bekali diri dengan pengetahuan dari sumber yang pasti. Buat konten berkualitas di media sosial. Generasi milenial tak bisa dilepaskan dari media sosial dan internet. Kamu bisa memanfaatkan hal ini untuk menyalakan semangat Sumpah Pemuda dengan membuat konten berkualitas, mulai dari konten edukasi hingga konten yang menggerakkan rasa nasionalisme. Dukung dan bangga terhadap karya anak bangsa. Produk lokal semakin menunjukkan kualitasnya. Bahkan ada beberapa produk yang kualitasnya tak jauh dari produk luar negeri, mulai dari perawatan wajah, make up, pakaian, hingga makanan. Dengan menggunakan dan membeli produk lokal karya anak bangsa, kamu turut berkontribusi bagi negara, mulai dari menghargai karya anak bangsa, menambah pendapatan negara, turut serta meningkatkan pendapatan bagi pelaku industri kecil tanah air, hingga membuka peluang kerja baru. Jadi kita tak hanya mendukung, tapi juga menyejahterakan bangsa sendiri. Gaya perbedaan pendapat. Selain berita hoaks, perbedaan pendapat di media sosial rupanya juga bisa memicu pertengkaran. Meski tidak saling mengenal satu sama lain, perbedaan pendapat ini dapat menyebabkan perpecahan bangsa. Untuk itu, kita harus menghargai dan menerima jika seseorang berbeda pendapat di media sosial. Selalu gunakan bahasa yang sopan dan pahami jika setiap orang memiliki latar belakang yang berbeda. Perluas wawasan agar kamu lebih mudah bertoleransi dan menghormati segala perbedaan. Ukir prestasi dengan komitmen belajar penuh. Semangat dan bentuk keteladanan Sumpah Pemuda yang bisa dipelajari dan dipraktikkan generasi muda sekarang tak lain adalah mengukir prestasi. Prestasi ini tidak hanya di bidang akademik saja, tapi juga di bidang lain yang memberikan manfaat bagi masyarakat luas dan membawa nama harum bangsa, seperti di bidang bisnis, pengembangan masyarakat, dan banyak lagi prestasi lainnya. Cara yang tadi disebutkan dapat kamu lakukan untuk membangkitkan semangat Sumpah Pemuda.
Kini saatnya meneladani semangat Sumpah Pemuda era masa kini. Dengan semangat tersebut, kamu akan hidup penuh warna dan penuh kesan mendalam di bumi Indonesia yang kita cintai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Ardina Nur Safira. Setiap tanggal 28 Oktober, kita memperingati Sumpah Pemuda. Sumpah Pemuda ini adalah hasil dari Kongres Para Pemuda Indonesia di tahun 1928. Banyak loh tokoh-tokoh penting yang membantu mengusahakan kemerdekaan Indonesia itu berasal dari tokoh pemuda. Kongres Pemuda 1 diadakan pada tanggal 30 April sampai 2 Mei 1926 di kota Batavia. Saat itu, para pemuda yang terbagi ke dalam beberapa kelompok masih terbawa oleh kesukupannya masing-masing. Salah satunya ada Jong Batak, Jong Minahasa, Jong Belebes, Jong Ambon, Jong Kaum Betawi, dan pemuda pelajar-pelajar Indonesia. Untungnya kemudian mereka sadar kalau mereka mengedepankan kepentingannya sendiri-sendiri akan mempersulit persatuan Indonesia untuk melawan penjajah. Para pemuda Indonesia mulai bangkit. Para pemuda itu sadar bahwa mereka harus bersatu demi Indonesia merdeka. Ini mendorong mereka untuk berkumpul dalam sebuah musyawarah besar pada tanggal 27 sampai 28 Oktober 1928. Diadakanlah kongres kedua di Batavia maupun panitiaan kongres saat itu juga masih berasal dari berbagai perkumpulan dan suku. Para pemuda mulai saling menunjukkan perasaan ingin bersatu dan kebanggaan sebagai anak bangsa Indonesia. Setelah melalui proses musyawarah selama 2 hari, akhirnya para pemuda mencapai sebuah kesepakatan di tanggal 28 Oktober berupa sebuah pernyataan yang kita kenal sebagai Sumpah Pemuda. Nah, momen Sumpah Pemuda ini akhirnya menjadi peringatan kita untuk selalu bersatu mencapai tujuan bersama, seperti para pemuda yang mementingkan persatuan demi Indonesia yang merdeka. Jadi, ini adalah arti dari Sumpah Pemuda. Oke teman-teman, sampai sini dulu ya penjelasan dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nasionalisme atau cinta tanah air. Soekarno pernah berkata, nasionalis yang sejati, yang cintanya pada tanah air itu bersendi pada pengetahuan atas susunan ekonomi, dunia, dan riwayat, dan bukan semata-mata timbul dari kesombongan bangsa belaka. Nasionalis yang bukan chauvinis tidak boleh tidak, haruslah menolak segala paham pengecualian yang sempit budi itu. Nasionalis yang sejati, yang nasionalismenya itu bukan semata-mata suatu kopi atau tiruan dari nasionalisme barat, akan tetapi timbul dari rasa cinta akan manusia dan kemanusiaan. Nasionalis yang menerima rasa nasionalismenya itu sebagai suatu wahyu dan melaksanakan rasa itu sebagai suatu bakti. Baginya, maka rasa cinta bangsa itu adalah lebar dan luas, dengan memberi tempat pada segenap sesuatu yang perlu untuk hidupnya segala hal yang hidup. Adapun cara menumbuhkan rasa nasionalisme pada jiwa generasi muda pada era milenial saat ini, yang pertama, refleksi sejarah. Salah satu cara menumbuhkan jiwa nasionalisme pada generasi muda adalah melakukan nafaktilah sejarah, baik itu dengan melakukan perjalanan ke tempat-tempat bersejarah yang menjadi simbol perjuangan para pejuang bangsa,
Selain itu, dapat juga dengan film sejarah melalui buku-buku yang menggambarkan perjuangan bangsa Indonesia dalam memperjuangkan kemerdekaan, atau bisa juga melalui film pemutaran dokumenter yang membahas tentang giginya pejuang bangsa dalam menciptakan kemerdekaan. Cara yang kedua yaitu melalui upacara bendera. Sebagian besar siswa belum memahami makna dari pelaksanaan upacara yang dilakukan setiap hari Senin. Melalui kegiatan upacara bendera ini disetujui memberikan tentang tujuan diadakan bendera, upacara bendera, jadi jiwa nasionalisme siswa semakin besar. 3. Memperkenalkan berbagai variasi budaya bangsa. Dengan memperkenalkan berbagai keanekaragaman budaya bangsa serta kekayaan sumber daya bangsa, membuat generasi muda akan memperoleh beruntung telah berhasil di Indonesia, sehingga muncul jiwa nasionalisme untuk menyelamatkan keutuhan dan persatuan tanah air. Yang keempat, melalui pembelajaran pendidikan kewarganegaraan. Pendidikan kewarganegaraan mengajarkan anak tentang bagaimana menjadi warga negara yang baik, taat terhadap aturan negara, dan juga untuk menumbuhkan semangat patriotisme. Jadi, seorang guru bisa menambahkan jiwa nasionalisme pada siswa melalui pembelajaran PKN. Yang kelima, memakai dan menyukai produk hasil produksi dalam negeri. Salah satu hal yang juga bisa menumbuhkan jiwa nasionalisme generasi muda adalah dengan menganjurkan untuk selalu menggunakan produk dalam negeri, sehingga muncul penghargaan khusus untuk tanah airnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera semuanya. Saya Pupi Maharani dari kelas 8C. Hari ini saya akan memberitahu cara memainkan semangat Sumpah Pemuda. Tapi sebelum itu saya ingin memberitahu apa itu arti dari Sumpah Pemuda. Sumpah Pemuda adalah suatu pergerakan kemerdekaan Republik Indonesia yang dilakukan oleh para pemuda-pemudi Indonesia dengan menyatakan janji satu tanah air, satu bangsa, dan satu bahasa. Sumpah Pemuda diperingati setiap tanggal 28 Oktober. Untuk meningkatkan semangat Sumpah Pemuda, kita bisa melakukan beberapa hal seperti toleransi terhadap sesama, menjunjung tinggi bahasa Indonesia, bangga terhadap karya anak bangsa, dan ukir prestasi dengan komitmen belajar penuh. Nah, hal-hal tersebut bisa kalian terapkan dalam kehidupan sehari-hari kalian untuk menunjukkan semangat pemuda-pemudi kalian. Sekian dari saya, dan selamat Hari Sumpah Pemuda untuk kalian para pemuda. Belajarlah tanpa kenal lelah, jadilah pemuda yang berkualitas dan selalu menjunjung tinggi nasionalisme di atas segalanya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Wah, hasil video edukatif dan kreatif teman-teman kita bagus-bagus sekali ya. Acara selanjutnya yaitu pengumuman hasil pemenang lomba. Kami, putra dan putri Indonesia, mengaku bertumpah darah yang satu tanah air Indonesia. Tahun 1928 menjadi tonggak bersejarah bangsa. Para pemuda berikrar menyatukan tekad untuk bersatu melawan. Tanggal 28 Oktober, kita memperingati Sumpah Pemuda. Sumpah Pemuda ini adalah hasil dari Kongres Para Pemuda Indonesia. Pernah berkata, nasionalis yang sejati, yang cinta. Alhamdulillah, acara ini kian selesai. Saya mengucapkan terima kasih sekali lagi untuk siswa-siswi SMP Negeri 245 Jakarta yang sudah menyaksikan video ini dari awal hingga akhir. Dan saya juga berterima kasih kepada seluruh siswa-siswi SMP Negeri 245 Jakarta yang sudah ikut berpartisipasi dalam memeriahkan acara HUT Sumpah Pemuda yang ke-93 ini. Saya, Kania Putri Aulia dari kelas 8B selaku MC, memohon maaf apabila ada kesalahan dalam berperilaku ataupun sikap. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.